Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan, di mana yang akan kita pelajari ada 3, yakni cepat lambat gelombang atau V, terus fase, sudut fase, beda fase pada gelombang berjalan, dan persamaan kecepatan dan percepatan getar. Oke, kita akan membahas tentang cepat lambat gelombang. Pastinya kalian sudah tahu bahwasanya cepat lambat gelombang itu adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu kali periode. Sehingga kalau kita buat sistem matematisnya, jadi cepat lambat, jadi V. Nah, rumusnya kalau kita dari pengertian di atas kita masukkan ke sistematis matematika, maka akan mendapatkan rumus seperti ini. Jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu kali periode. Seperti itu. Jadi panjang gelombang dibagi dengan waktunya. Nah, selain hal itu juga bisa didapatkan bahwasanya periode ini kan sama dengan 1/F, ya. Maka kita bisa mendapatkan rumus kecepatan gelombang seperti ini. Lambda atau panjang gelombang dalam satuan meter dikali dengan frekuensi dengan satuan Hz. Mungkin kalian bertanya-tanya, Hz itu satuannya awalnya apa? Nah, jadi Hz itu bisa juga ditulis seperti ini anak-anak. 1 per second, ya, 1 per detik. Jadi itu adalah lama lain dari Hz, seperti itu. Oke, pastinya cepat lambat gelombang kita sudah belajar ataupun kemarin pada saat UTS kalian kan sudah ada gelombang mekanik, ya. Gelombang mekanik yakni mencari cepat lambat gelombang, rumusnya seperti ini. Nah, ini adalah intronya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fase, sudut fase, beda fase gelombang berjalan. Nah, di mana untuk fase gelombang itu memiliki pengertian besaran yang menunjukkan letak partikel gelombang di satu titik. Jadi, letak partikel, ya, letak partikel atau letak suatu materi itu pada titik tertentu. Nah, di mana kita bisa menggunakan rumus simpangan, ya, di mana rumus simpangan yang awalnya kemarin adalah, mungkin harus diingat kembali, ya. Rumus simpangan adalah plus minus A sin 2pi T per periode minus plus X per lambda. Seperti itu. Oke, masih ingat gak? Kalau tandanya positif, maka saya akan ulangi kembali, ya. Kalau tandanya positif, maka arahnya bergerak ke atas, ya. Arahnya bergerak ke atas. Kalau ini negatif, maka arah awalnya itu ke bawah, gitu. Terus untuk tanda yang negatif di sini, maka cepat lambatnya, jadi cepat lambatnya bergerak ke kanan. Terus kalau tandanya ini positif, maka cepat lambatnya bergerak ke kiri, ya, seperti itu. Nah, diingat-ingat kembali pertemuan yang terdahulu sebelum UTS. Nah, di mana rumus fase gelombang itu dilambangkan dengan pesi, ya, pesi, ya, bukan pesing, ya, pesi, ya, pesi. Ini namanya pesi. Di mana pesi dirumuskan T per periode plus minus X per lambda. Nanti pakai minus atau positif, nanti dilihat dari cepat lambatnya itu dari kanan atau dari kiri, seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan psi itu adalah fase gelombang dan T itu adalah waktu di titik tertentu, karena kan kita ingin mengetahui letak partikel di suatu titik. Jadi pada waktu titik tertentu sama ini jarak titik tertentu, seperti itu. Nah, jadi rumusnya seperti ini anak-anak. Oke, kita akan lanjut ke sudut fase. Di mana sudut fase gelombang, pengertiannya adalah fase gelombang. Jadi tadi kan sudah belajar fase gelombang, ya. Fase gelombang jika dinyatakan dalam 2pi radian. Oke, tadi fase gelombang adalah menyatakan letak pada
titik tertentu. Jadi menyatakan letak titik tertentu apabila dinyatakan dalam radian atau satuannya rad, seperti itu. Nah, di mana kita bisa menuliskan sudut maka kita pakai theta ya. Theta per 2pi kali T per T minus plus X per lambda. Di mana yang saya beri kotak warna merah ini kita bisa singkat menjadi psi ya, menjadi psi. Sehingga kita bisa mendapatkan theta sama dengan 2pi kali psi, seperti itu. Nah, oke. Dan ini ada keterangannya untuk sudut fase itu satuannya radian, fase gelombang, waktu di titik tertentu pasti second, periode juga second, jarak M, panjang gelombang juga M satuannya ya. Oke, saya akan lanjutkan. Ini untuk sudut fase gelombang. Sekarang kita akan bahas tentang beda fase gelombang, di mana perbedaan fase gelombang pada dua titik yang berbeda. Oke, tadi kan kita udah belajar fase gelombang, yakni menentukan letak di titik tertentu. Sekarang ada dua titik yang berbeda, titik ke-1 dan titik kedua pada gelombang yang sama. Itu kita bisa mencari dengan beda fase, sehingga kalau perbedaan di fisika atau besaran di IPA itu dilambangkan dengan delta ya. Delta, perubahan, seperti itu. Nah, ini lambang yang bagus karena perubahan ya. Perubahan atau perbedaan, nah, seperti itu. Dimana perbedaan psi atau perbedaan fase gelombang, yakni psi akhir dikurangi dengan psi awal, seperti itu. Nah, ini jika misalkan ada kalian mencari fase di titik 2 dan fase di titik 1, terus ada soal menentukan bagaimana menentukan beda fase gelombang atau delta psi. Nah, itu bisa disederhanakan dengan delta psi itu sama saja delta X atau perubahan jaraknya. Nah, perubahan jarak dibagi dengan lambda. Nah, sebenarnya rumus ini itu penurunan dari rumus psi 2 dikurangi dengan psi 1, seperti itu. Jadi, penurunan rumus ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini, delta X per lambda, seperti itu. Nah, oke ya, ini adalah beda fase gelombang. Nah, sekarang kita latihan terlebih dahulu. Nah, ini saya akan berikan contoh soal di mana ada gelombang yang memiliki persamaan simpangan sama dengan 2 kali sin 0,785T per 0,45X. Oke, dulu di simpangan ada dua cara. Ada yang pakai menggunakan omega sama K seperti itu, ada yang nggak pakai seperti itu. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, maka ini adalah pakai omega seperti itu. Nah, ciri-ciri pakai omega atau enggak, biasanya kalau pakai omega itu pi-nya itu hilang, seperti itu. Kan rumus dari simpangan itu kan Y sama dengan plus minus A terus 2pi sin terus T per T plus minus X per lambda ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada pi-nya ya, langsung ini kan nggak ada pi-nya ya, maka kita pakai yang radian. Jadi seperti ini kan, kalau radian plus minus A sin. Nah, ini pi-nya kan masuk ke dalam sini, dikalikan ke sini ya, dikalikan ke sini, maka 2pi T per T plus minus 2pi X per lambda. Nah, seperti ini ya. Sehingga 2pi per T ini sama 2pi per X ini bisa dirubah menjadi omega dan K.
X. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau nggak ada pi-nya, maka kita pakai yang rumus Y sama dengan plus minus A sin WT plus minus KX seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan di sini untuk A-nya, untuk amplitudenya itu sama dengan 2 seperti itu ya, 2. Terus untuk omeganya kita mendapatkan 0,785 dan nilai K-nya itu sama dengan 0,45 seperti itu. Nah, sekarang kita cari cepat rambat gelombang. Oke, rumus cepat rambat gelombang itu kan adalah V sama dengan 2pi per T ya, 2pi per T. Nah, ingat, kita bisa cari T-nya ya dengan pakai omega. Maka omega sama dengan 2pi per T ya, 2pi per T. Sehingga kita bisa mendapatkan, oh ini salah, cepat rambat gelombang itu rumusnya adalah lambda per T ya. Nah, jadi W 0,785 ini 2 kali 3,14 per T. Nah, sehingga kalau hasil kalinya maka kita bisa mendapatkan T itu nilainya 0,785 seperti itu. Nah, sedangkan untuk panjang gelombang kita bisa mendapatkan dari nilai K-nya ya. Nah, jadi saya tulis di sini, maka K sama dengan 2pi per lambda. Maka 0,45 sama 0,45 lambda sama dengan 2 kali 3,14 itu kan 6,28. Maka lambdanya itu kita mendapatkan 14. Ini hasil pembulatan. 13,99 saya bulatin jadi 14. Sehingga V-nya itu sama dengan 14. Sorry. Ini hasilnya untuk T-nya itu 8. Sorry anak-anak, hasilnya 8. Jadi ini 14 dibagi 8. Sehingga cepat rambatnya itu 1,75 meter per second. Oke, itu untuk yang A. Nah, sekarang untuk yang B. Nah, yang B saya taruh di sini biar hemat. Di sini ada fase gelombang. Oke, fase gelombang itu adalah pesi. Pesi adalah T per periode. Nah, kita lihat di sini kan positif ya. Awalnya kan gini, plus minus. Nah, kamu lihat di simpangan. Di simpangan ini kan pakai positif ininya ya. Maka kita akan pakai positif juga. Terus X per lambda. Oke, kita masukkan T-nya di sini 2 second. Periodenya tadi kita dapat 8. Terus ditambah sama X-nya ini 1, lambdanya 14. Oke, maka kita bisa nyamakan penyebutnya, yakni sebesar 56. Jadi ini 56, ini 14 ditambah 4, maka sama dengan 18 per 56. Kalau kita perkecil, maka mendapatkan 9 per 28. Nah, ini fase gelombangnya. Nah, sekarang kita cari yang C-nya. C, beda fase, maka delta pesi ya, delta pesi. Nah, di sini ada jarak 1 meter dan 2 meter. Nah, otomatis rumusnya kan tadi kan delta X per lambda ya. Nah, di mana untuk jarak 1 meter, karena manakah yang jarak paling besar, maka jarak yang paling besar dikurangi dengan jarak yang paling kecil gitu, dibagi dengan lambdanya. Lambdanya dapatnya tadi 14, maka 1 per 14. Nah, kenapa kok saya beda? Tadi kan saya bilangnya untuk delta X itu kan jarak akhir dikurangi dengan jarak awal ya, seperti itu. Nah, ini diibaratkan jarak 1 meter dan 2 meter. Awalannya itu kan dari 0 pastinya ya, dari 0 meter. Terus ada yang 1 meter. Terus di sini ada yang 2 meter. Nah, jadi yang paling akhir kan 2 meter ini kan. Sehingga 2 meter dikurangi dengan 1 meter. Seperti itu. Nah, sekarang kalau yang D bagaimana? Nah, kalau yang D ini mencari sudut fase. Oke, kita akan nyari yang sudut D atau sudut fase. Di mana rumus dari sudut fase itu adalah theta sama dengan 2pi
2pi kali psi ya. Tapi kamu tidak bisa menggunakan psi yang di F kali 28. Kok nggak bisa, Ustaz? Karena di sini T-nya beda. T-nya di sini 2 second, di sini 1 second. Di sini jaraknya 1 meter, di sini 2 meter. Sehingga kamu harus uraikan 2pi kali ini jadi T per T ya, plus minus X per lambda, seperti itu. Sehingga kita bisa kalikan silang, jadi 2pi per T ditambah dengan 2pi per X kali per lambda ya, seperti itu. Nah, ini rumusnya omega sama K ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk mencarinya, kita bisa uraikan menjadi W kali T, karena kan 2pi per T ini kan omega, plus minus 2pi per K ini 2pi per lambda itu adalah Kx. Nah, tadi kan kita ketahui bahwasanya omeganya itu 0,785 dan K-nya 0,45. Maka kita bisa tuliskan 0,785 dikali T-nya. Nah, jadi kalian nggak usah masukin 2 dikali 3,14 dibagi 8 ya, mana periodenya 8. Terus kamu di sini 2pi jadi 2 kali 3,14 per X-nya lambdanya 14. Itu enggak usah gitu loh. Kalau misalkan ada yang simple, kenapa nyari yang susah gitu ya? Karena kan 2pi per T itu kan bisa dirubah menjadi omega. Omega sudah didapatkan 0,785 seperti itu. Dikali dengan T-nya. T-nya yang diminta 1 second. Ditambah dengan K-nya. K-nya di sini berapa ya? 0,45, sorry. Sudah diketahui ya. 0,45 dikali X-nya 2. Sehingga kita bisa mendapatkan 0,785 ditambah dengan 0,9. Sehingga hasilnya tetanya itu 1,685 radian. Nah, oke ya. Jadi seperti ini jawabannya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa chat by WhatsApp seperti itu. Untuk yang offline bisa langsung bertanya. Nah, lanjut. Nah, ini bisa dikerjakan anak-anak untuk tugas kalian. Jadi, dengan Y dan X dalam meter, T dalam second, perhatikan pernyataan berikut. Nah, kamu harus cari cepat lambatnya bener nggak 4 meter per second. Terus pesinya ini bener nggak 0,35 pada saat T-nya itu 1 dan X-nya itu 1. Terus sudut fasenya, oh ini enak ya, T-nya sama, X-nya sama. Jadi hasil dari pesi ini, tapi kamu tentukan dulu apa benar pesinya itu 0,35. Nah, nanti hasil pesi yang realnya baru nanti kamu kalikan dengan sudut fase. Tadi sudut fase rumusnya adalah 2pi kali pesi, seperti itu. Nah, terus delta pesinya 0,5 jika X-nya 2. Oh, jadi tinggal masukkan aja rumusnya delta pesi sama dengan delta X per lambda. Nah, jadi kalian harus mencari komponen untuk mencari periode sama lambdanya terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, terus carilah mana pernyataan yang benar. 1 dan 3, 2 dan 4, atau 3 dan 4. Seperti itu ya. Nah, itu tugas kalian. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kecepatan getar. Di mana kecepatan getar itu adalah kecepatan getaran partikel, jadi kecepatan suatu materi di titik tertentu pada gelombang dengan waktu tertentu juga, seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan rumusnya adalah amplitudo dikali dengan omega atau frekuensi sudut dikali cos kali omega kali waktu tertentu itu dikurangi dengan bilangan gelombang dikali dengan jarak di titik tertentu. Ini rumusnya ya. AW ya, AW. Nah, AW bukan produk makanan cepat saji. AW kali cos kali WT min KX, seperti itu. Itu untuk rumus kecepatan getar. Nah, untuk percepatan getar gelombang adalah percepatan getaran partikel di masing-masing titik dengan waktu tertentu. Sama pengertiannya kayak kecepatan. Seperti itu. Cuma bedanya rumusnya, kalau
kecepatan kan lambangnya V ya. Kalau percepatan maka lambangnya adalah A. Seperti itu. Maka A itu sama dengan min. Nah, ini rumusnya min amplitudo dikali omega kuadrat kali sin W kali T min Kx. Oke. Misalkan amplitudonya itu saya pindahkan ke sini, maka akan menjadi W kuadrat kali A kali sin WT min Kx. Nah, ini merupakan asin. Jadi yang ini ya, saya beri kotak warna merah. Itu bisa kita sederhanakan menjadi simpangan. Karena ini rumus dari simpangan. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa nulis A sama dengan W kuadrat kali Y. Tapi kalau ingin ambil amannya, pakai yang ini ya. Seperti itu. Nah, cuma ini kan sebagai memudahkan kalian menghafal min omega kuadrat kali Y. Rumus Y itu adalah A sin WT min Kx ya. Seperti itu. Atau kalau misalkan nggak pakai omega, maka A kali 2pi. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, rumus itu ada lagi yakni A plus minus A 2pi sin. Nah, terus habis itu T per periode plus minus X per lambda. Nah, jadi simpangan itu ada dua rumus, ini dengan ini, seperti itu ya. Omega didapatkan pada saat 2pi ini pindah ke sini, seperti itu. Dan bilangan gelombang ini juga didapatkan pada saat 2pi dipindahkan ke sini juga, seperti itu. Nah, itu untuk percepatan getar gelombang. Oke, kita latihan lagi. Nah, di mana sebuah gelombang berjalan memiliki amplitudo sebesar 50 cm. Maka kalian harus rubah menjadi meter 0,5 meter. Simpangannya awalnya ke atas. Maka kita buat Y sama dengan rumusnya kan plus minus. Kita pakai yang awal dulu ya. A 2pi sin. Nah, T per T plus minus terus X per lambda. Nah, ini awalannya ke atas, maka ini menjadi positif, seperti itu ya. Gelombang berjalan merambat ke kanan. Oke, ke kanan tadi tandanya negatif atau positif? Nah, tandanya adalah negatif, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Gelombang berjalan merambat ke kanan dengan panjang gelombang 100. Panjang gelombang jadi lambda. Jadi 100 cm, maka adalah 1 meter ya. Frekuensinya sama dengan 0,2 Hz. Atau kalau kita dalam bentuk pecahan kan 2/10 atau 1/5. Maka kita bisa mendapatkan periode 1 per frekuensi. Maka 1/1/5 maka sama saja 1 dikali 5/1. Maka periodenya 5. Seperti itu ya. Nah, ini saya singkat biar nggak panjang-panjang banget, maka ini 5 second, seperti itu. Nah, jika ditinjau di titik yang berjarak, maka ini adalah X-nya. X-nya 125 cm atau 1,25 meter. Nah, di kanan titik asal dengan asal getaran pada saat T 5 second. Jadi T kecilnya itu 5 detik dengan pi itu 3,14. Oke, yang ditanya berapakah simpangan pada titik tersebut, maka kita masukkan aja amplitudonya 0,5. Terus kita kalikan saja ya ke sini ya, seperti itu. Nah, maka sin kali 2pi per T kali T kecilnya tadi 5 second ya, min 2pi per lambda dikali X-nya. X-nya tadi dapatnya 1,25. Kita masukkan juga periodenya tadi 5 second ya, ini ya. Periodenya 5 second. Terus panjang gelombangnya tadi 1. Sehingga kita bisa, ini kita coret ya, kita coret seperti itu. Maka 0,5 sin 2pi. Nah, sebentar. Nah, terus dikurangi dengan 1,25 kali 2 itu hasilnya sama dengan 2,5 pi. Nah, seperti itu. Maka 0,5 sin
Nah, kalian jangan terburu, karena jangan langsung dikalikan 3,14 ya, karena simpangan ini satuannya dalam bentuk meter. Kalau misalkan kalian rubah menjadi 3,14, maka satuannya akan menjadi radian, seperti itu ya. Simpangan satuannya meter ya. Takutnya nanti pada saat kalian pengerjaan kalian rubah gitu, jangan ya. Terus ini maka tetap 2 kali ini jadikan 0,5 pi. Nah, terus gimana Ustadz kalau nggak boleh pakai 3,14, terus pi-nya bagaimana? Nah, pi-nya itu kalian bisa ubah menjadi derajat, 180 derajat. Maka, oh ya ini hasilnya negatif. Maka 0,5 sin. Ini 0,5 kan setengah ya, setengah dari 180 maka min 90 derajat. Nah, gitu ya. Nah, sin 90 itu nilainya 1. Maka 0,5 min dikali dengan min 0,5 dikali dengan sin min 90. Sin min 90 itu mirip seperti sin 100. Nah, jadi sin min 90 itu 1 ya, 1. Maka hasilnya sama dengan 0,5 meter. Minus 0,5 meter. Seperti itu simpangannya. Sekarang yang kecepatan getar. Nah, tadi rumus kecepatan getar adalah V sama dengan A dikali W kali cos kali WT min Kx. Seperti itu. Nah, jadi A-nya tadi kan kita dapatnya 0,5. Nah, W-nya kita belum cari ya. Nah, kita belum cari. Yakni kita bisa tulis saja rumus dari W kan 2pi per periode. Maka 2pi per 5 dikali cos dikali 2pi per 5 dikali T. Seperti itu ya. Nah, tadi T-nya itu 5 second. Seperti itu. Min 2pi per K. K-nya itu kita dapat tadi berapa ya? Oh, K itu kan 2pi per lambda ya. 2pi per lambda jadi 2pi per 1 dikali 1,25. Seperti itu. Maka ini kita bisa coret 0,1 dikali 2 maka 0,2 pi. Nah, dikali cos ini coret maka 2 pi dikurangi 2,5 pi. Seperti itu ya. Nah, 2,5 pi maka 0, ingat kecepatan rumusnya adalah meter per second kuadrat. Jadi nanti kita jangan kalikan 3,14. Jadi ini sebagai pengeco aja. Nah, jadi kita pakai yang 180 min 0,2. Nah, ini terus pada ini kan baru yang ini kita pakai 3,14. Loh, kok pakai 3,14? Katanya pakai 180. Itu apabila setelah cos. Nah, coba pi yang setelah cos ini baru kita pakai 180. Tapi sebelum cos itu kita pakai 3,14. Jadi di sini cos kali 2 pi mending kita kurangi dulu biar enak. Jadi kan ini min 0,5 pi. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan 3,14 dikali 0,2 itu hasilnya sama dengan 0,628. Terus dikali dengan cos min 90. Maka jawabannya itu sama dengan cos min 90 itu kebalikannya dari sin. Kalau sinnya sin 91 maka cos 90 itu nilainya 0. Maka 0,628 dikali 0 maka kecepatannya adalah 0 meter per second. Seperti itu ya. Kalian tenang aja. Untuk cos ini nanti biasanya di soal saya beri seperti itu. Atau mungkin kalian harus hafalan ya karena kan sudah dapat trigonometri. Nah, tapi tenang aja pasti saya akan beri gitu ya. Terus yang C di sini percepatan getar. Nah, percepatan getar tadi rumusnya adalah A sama dengan min A dikali W kuadrat terus dikali dengan AW kuadrat dikali
ini tadi ya, T min T plus plus minus terus X per lambda ya. Nah, dimana kita bisa rubah, kelihatannya ada yang kurang deh ini. Saya yang Pak AW kuadrat kali sin, sin T per T plus minus X per lambda ya. Nah, ini kan bisa kita rubah, hanya pindah ke sini, maka kan min W kuadrat kali A kali sin T min T plus minus X per lambda ya. Nah, sehingga A sin T per T min X per X ini kan rumus dari Y ya kan ya, dari Y, maka kita bisa rubah sama dengan A min W 2 kali Y. Apa saya ada yang salah ya? Coba, paling di sini ada 2 pi nya sebenarnya. Jadi A kali 2 pi sin, karena kan rumus dari simpangan kan rumus simpangan kan yang ini kan. Nah, jadi ada sinnya. Ya nanti coba di cross check ya, saya lupa ini. Nah, maka min W kuadrat, Y nya kita bisa pakai hasil dari 0,5 tadi. Maka ini 0,5 omeganya kita pakai 2 pi per 5 ya, 2 pi per 5 dikali 0,5 seperti itu ya, sehingga kita bisa tulis min 2 kali 3,14. Nah, jadi kalau nggak ada cosnya, kita pakai 3,14 seperti itu, dibagi 5 terus dikali dengan 0,5 ya. Jadi ini kita coret, ini 0,1, ini hasilnya sama dengan min 0,788 meter per second kuadrat. Ini nggak tahu, komputer saya ini agak sensitif. Nah, ini ya. Nah, jadi ini kita sudah mendapatkan simpangannya 0,5, min 0,5, kecepatannya 0 meter per second, dan untuk percepatannya itu nilainya minus 0,788 meter per second kuadrat. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian coba lagi, dimana ini mencoba berapakah kecepatan dan percepatan getar partikel jika jaraknya itu 2 meter dan waktunya itu 5 second. Nah, seperti itu. Nah, tinggal dimasukin aja. Untuk rumusnya kan, untuk V itu kan AW kali cos WT min KX ya. Nah, ini jadi 0,2 ini W-nya ya. Untuk K-nya yang 0,25. Oh, tapi belum dimasukkan ya. Jadi ini kamu masukin dulu ya, biar dapat omega. Nah, jadi kan kamu masukin dulu. Nah, jadi ini kamu masukin 2 pi X kalikan ke sini biar jadi omega. Ya, seperti itu. Atau kita jabarkan dulu deh. Kita jabarkan dulu ya, biar kalian mempermudah kalian. Di sini kan 0,2T. Nah, 0,2T. Maka kalau kita uraikan sama dengan, kita uraikan rumusnya dulu ya. Y sama dengan min sin 2 pi kali 0,2T min plus 0,25 X ya, seperti itu. Sehingga kita bisa uraikan Y sama dengan min sin 2 pi T, ini kan sama dengan T per T, sedangkan ini adalah X per lambda. Nah, sehingga kita bisa cari dulu min 0,2T sama dengan T per T ya. Nah, maka ini bisa kita coret, ini jadinya 1. Nah, sehingga 0,2T sama dengan 1. Maka T-nya itu sama dengan 1 per 0,2. Nah, seperti itu ya. 1 per 0,2, maka 10 dibagi 2.
hasilnya 5. Loh kok bisa ini? Karena saya kalikan 10/10 seperti itu. Nah, terus kalau yang lambdanya ini kita sudah dapat periodenya. Untuk lambdanya kita bisa cari seperti ini. Min 0,25 X sama dengan X per lambda. Lambda ya. Maka ini kita coret-coret. Maka ini jadinya 1. Maka 0,25 X sama dengan 1. Maka X sama dengan 1/0,25. Karena 0,25 di belakang koma itu ada 2, maka sama dengan 100 dikalikan 100/100, maka 100 dikali 25 hasilnya lambdanya itu sebesar 4 ya, lambdanya sebesar 4. Ini lambda yang mirip kayak ini X. Terus nah ini kita coret jadi biar jadi gini seperti itu. Kita sudah dapat ya, sudah saya beritahu untuk periodenya 5, untuk T-nya 4 ya, tinggal kamu cari aja untuk omeganya berapa gitu ya. Omeganya berapa, dimana rumus omega itu kan 2pi per periodenya sudah dapat. Terus untuk K itu sama dengan 2pi per lambdanya udah dapat. Nanti pi-nya kita pakai 3,14 seperti itu. Oke, dari sini bisa dikerjakan ya anak-anak ya. Itu aja pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.